Halo sahabat mindset cerdas, apa kabar? Semoga selalu sehat, keadaan baik dan bahagia. Terus semangat, sukses selalu. Doa kami untuk kamu semua. Kita ketemu lagi dalam satu video yang tentunya kita harapkan dapat memotivasi, mengedukasi dan menginspirasi kamu untuk menjadi lebih baik dan lebih sukses lagi. Ada beberapa permasalahan atau beberapa hal ya di lingkungan kita. Pernah nggak kamu melihat bahwa seseorang itu saat berkomunikasi diabaikan atau tidak didengar oleh orang lain? Atau mungkin pengalaman pribadi bagaimana dalam suatu percakapan kita itu tidak didengarkan atau diabaikan. Nah, memang ada kuncinya bagaimana agar kita didengar oleh orang lain. Nah, untuk itu kita harus dipercaya oleh mereka yang kita ajak komunikasi sehingga dia mendengarkan apapun yang kita sampaikan. Kali ini dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya sih agar apa yang kita sampaikan itu bisa didengar oleh orang lain. Dan bagaimana caranya agar kita dipercaya oleh orang lain tersebut sehingga dia mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tentu saja kuncinya adalah dapatkan kepercayaan itu dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Gini, agar bisa menjadi komunikator yang baik, kita harus mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang yang berhubungan dengan kita. Untuk itu maka kita harus dapatkan kepercayaan dan rasa hormat itu. Sehingga apapun yang kita sampaikan, mereka mau mendengarkan dan tentu saja bukan berarti kita akan mendominasi. Artinya ide dan gagasan kita itu bisa diterima dan didiskusikan lebih lanjut. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kepercayaan itu? Atau bagaimana caranya agar kita bisa dipercaya? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pahami cara berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa jadi panutan. Dan yang ketiga, perhatikan penampilan. Nah, coba kita kupas satu persatu. Yang pertama, bagaimana cara berkomunikasi? Tadi kan ada 3 ya, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana kita bisa jadi panutan, dan bagaimana penampilan kita. Kita ulas yang pertama, bagaimana cara berkomunikasi. Ini ada 4 yang harus diperhatikan. Pertama, memahami orang lain dengan cara kita melontarkan pertanyaan, mencari tahu apa yang memotivasi mereka, dan membantu mereka belajar dan bertumbuh. Kita masuk ke sana. Jadi kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan orang itu termotivasi. Itulah yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kita harus mendengarkan secara tulus dengan telinga, mata, hati, tanpa prasangka serta tindakan yang menghakimi. Artinya menjadi pendengar yang baik, pendengar dengan hati itu penting dalam berkomunikasi. Yang ketiga, menghargai dan mencari kebaikan dalam perbedaan opini, bias, serta keragaman. Nah, ini perlu pendewasaan bahwa kita bisa menerima perbedaan pendapat, perbedaan bias, ataupun keragaman yang ada. Apakah ada orang yang tidak bisa menerima keragaman atau perbedaan pendapat? Ini banyak. Kita lihat dalam suatu komunikasi ataupun dalam suatu komunikasi kelompok atau rapat, kadang-kadang muncul orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka turunlah kepercayaan orang lain terhadap diri kita.
Jadi pada saat kondisi seperti itu tidak mungkin kita akan bisa didengar untuk menyampaikan ide atau gagasan. Yang keempat, melibatkan orang lain dalam setiap keputusan. Itu menunjukkan sikap terbuka dan menerima kita, serta kita juga bersifat adaptif terhadap ide-ide baru. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan ide gagasan, kita dengarkan dengan bijak, kita dengarkan dengan hati. Kalau itu ternyata berbeda dengan pendapat kita hargai pendapatnya, tapi kita mencari kebaikan dari beberapa pendapat yang ada. Dan kita harus adaptif untuk menerima ide-ide baru. Dan setelah itu dengan melibatkan semua orang dengan banyak ide gagasan, baru kita lakukan diskusi bersama untuk membangun gagasan bersama. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa jadi panutan, ya. Karena kalau dengan panutan biasanya itu orang mau mendengar karena dia sangat menghormati dan percaya terhadap panutannya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa menjadi panutan mereka? Di sini ada 5 kiat. Yang pertama, menjadi panutan terbaik yang bertindak profesional dan selalu melakukan apa yang kita katakan, gitu ya. Untuk menjadi panutan yang terbaik dan panutan yang profesional, kita jangan sampai menasehati orang ABC, tapi kita melanggar apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Habis kita, tidak akan dipercaya lagi. Kata orang omong doang. Kalau dengan orang lain, wah harus ini, tapi nyatanya dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan seperti yang dia sampaikan kepada orang lain. Yang kedua, untuk menjadi panutan, kita harus bisa berbicara dengan percaya diri, tegas, berkarisma, dan memberikan bukti saat menyatakan opini. Jadi kalau kita berpendapat, harus didukung dengan data, bukan asumsi atau prasangka. Yang ketiga, ini penting, berintegritas, memegang teguh keyakinan dan nilai-nilai penting yang tidak dapat dinegosiasikan. Kita harus terbuka dengan ide-ide baru, tetapi satu hal, terhadap sesuatu yang prinsip yang tidak boleh dinegosiasikan, kita harus bisa memegang teguh keyakinan itu. Artinya kita harus berintegritas. Yang keempat, bisa diandalkan, menjaga kepercayaan, memenuhi janji, dan berpegang pada komitmen. Nah, kalau sudah tidak bisa memegang komitmen, orang akan meninggalkan kita. Ini di dalam hal apapun, baik itu dalam hubungan rumah tangga, kalau sudah tidak bisa pegang komitmen, bubar. Apalagi dalam komunikasi dengan orang lain, di mana kita berharap kita didengar ide-ide atau gagasan kita, agar dia percaya kepada kita, agar kita dijadikan mereka menempatkan kita sebagai panutan. Ini harus dipegang teguh. Kita berkomitmen, bisa dipercaya, menepati janji, dan bisa diandalkan. Intinya kita tidak munafik, ya. Yang kelima, sebagai panutan, kita bisa menjadi ahli, namun kita tetap rendah hati dan bersedia menerima keahlian orang lain. Karena tidak ada satu orang yang seperti Superman ahli dalam semua bidang, kan? Kita hanya ahli di dalam bidang kita. Pada saat orang lain menyampaikan sesuatu yang memang dia ahlinya, ya kita harus bisa menerima. Bukan berarti selalu kita yang harus didengar ide dan gagasannya. Yang terakhir adalah penampilan.
Tadi ya, agar kita dipercaya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Bagaimana cara berkomunikasi, kemudian bagaimana agar kita jadi panutan, dan yang ketiga ini adalah bagaimana penampilan kita, bukan penampilan fisik maksudnya ya. Bagaimana penampilan kita di mata mereka, di mata orang-orang tersebut. Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus bisa menjadi sosok yang bisa didekati dan bersedia memberikan dukungan. Artinya, tidak boleh ada jarak yang jauh kita dengan orang atau dengan kawan-kawan, dengan staf kita, sehingga mereka takut untuk berkomunikasi dengan kita. Agar kita bisa dekat dengan mereka seperti apa? Ya, kita jangan jangan jaga jarak dengan mereka. Makanya dalam suatu kepemimpinan yang di video-video yang lalu itu kan disebutkan, kepemimpinan itu bukan hanya masalah membahas kinerja, tapi ada juga hubungan pribadi yang itu justru bisa berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Jadi kita harus bisa menjadi sosok yang bisa didekati, sehingga kawan-kawan, kemudian anak buah kita itu tidak takut untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Yang kedua, kita harus menjadi sosok yang realistis saat mengkomunikasikan tujuan. Pada saat kita menyampaikan kita harus seperti ini, ya harus realistis. Apakah itu secara ukuran kuantitatif dan kualitatif memang realistis untuk mencapai tujuan tersebut. Kita harus menjadi sosok yang bersedia bertanggung jawab dan mengakui kesalahan atau kegagalan pada saat memang ternyata ide kita salah. Ya, kita harus bisa mengakui itu. Dan yang terakhir, kita harus bisa menjadi sosok yang otentik ya. Menunjukkan keselarasan antara perkataan kita dan tindakan kita. Kalau kita bicara semuanya harus disiplin, kita dulu yang disiplin. Kalau kita mengatakan kita harus teamwork, bekerja sama, ya kita juga harus masuk dalam tim tersebut. Inilah beberapa hal, ada 3 hal tadi, bagaimana agar kita menjadi sosok yang dipercaya sehingga kita didengar, ucapan dan ide gagasan kita bisa diterima. Ini sangat penting karena dimanapun kita berada, kalau kita menjadi manusia yang bermindset positif, pasti akan selalu ada ide dan gagasan di kepala kita yang selalu harus kita keluarkan dan dikomunikasikan. Selamat mencoba. Sampai jumpa.